Hai, kenalin, ini aku. Seorang pemuda yang gila akan kerja. Ambisiku sangat besar. Semua ingin ku capai di usia mudaku. Uang dan karir saja tak cukup bagiku. Aku ingin lebih dikenal banyak orang. Dengan begitu, aku bisa menaikkan nilai pada diriku. Bisa dibilang, aku sangat loyal di perusahaan tempatku bekerja. Aku selalu memberikan yang terbaik buat perusahaan. 1000% tenaga dan pikiranku. Bekerja pagi hingga malam tak masalah bagiku. Bahkan hampir tak pernah mengambil cuti untuk sekedar menenangkan pikiranku. Itu yang membuat orang-orang kagum padaku. Mereka memandangku sukses, loyal, dan merdeka akan finansial. Dan aku menyukai pandangan itu. Namun, makin kesini aku sungguh merasa bimbang. Aku tak punya teman, dan aku tak pernah pacaran. Aku mulai khawatir di usiaku yang semakin bertambah. Sampai kapan aku harus bekerja keras? Aku tak punya waktu untuk keluarga, teman, bahkan waktu untuk diriku sendiri. Waktuku habis hanya untuk kerja, dan kerja. Semua itu karena ekspektasi manis dari kerja keras bagian kuda yang malah menghancurkan mentalku. Aku mulai stres dengan banyaknya tekanan, menjadi sering marah-marah tak jelas, dan itu yang membuat takut rekan kerjaku. Mereka memang menyukai pekerjaanku, namun tak dengan diriku. Aku pun mulai tersadar, aku terperangkap dalam konsep hustle culture. Sebuah prinsip kerja keras untuk mencapai kekayaan tanpa mempedulikan kesehatan mental. Hustle, bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, adalah mendorong lebih cepat. Hustle culture adalah budaya kerja yang mendorong seseorang agar bergerak cepat dan agresif. Hustle culture merupakan suatu konsep yang menganggap kesuksesan hanya dapat dicapai dengan bekerja sekeras-kerasnya tanpa lelah, dan menempatkan pekerjaan di atas segalanya. Sejarah hustle culture muncul sejak tahun 1970 dan berkaitan erat dengan munculnya istilah workaholic yang menggambarkan para pekerja yang rela bekerja dengan jam kerja berlebih. Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi serta adanya dorongan sosial untuk menjadi seseorang yang sukses di usia muda. Memasuki tahun 1990-an, di mana industri internet dan sistem digital berkembang sangat pesat, juga berdampak pada perkembangan hustle culture menjadi semakin merebak. Karena teknologi internet memungkinkan pengiriman email tanpa terbatasan waktu. Oleh sebab itu, para pekerja dituntut bisa bekerja cepat, seolah tanpa adanya batasan waktu. Kemudian ini pada akhirnya membebani para pekerja untuk bekerja lebih dan lebih. Ditambah pengaruh pernyataan dari motivator yang selalu meyakinkan para pekerja bahwa bekerja keras itu baik untuk kesuksesan mereka. Hustle culture di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan jam kerja karyawan melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa periode kerja adalah 7 jam per hari atau 40 jam dalam sepekan untuk 6 hari kerja dengan 1 hari istirahat dalam sepekan. Namun kenyataannya masih banyak kantor-kantor di Indonesia yang masih beraktivitas di atas jam 9 malam. Di sisi lain, menurut hasil penelitian komunitas skala krisis keluarga beasiswa FK Unair, 1 dari 3 pekerja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental akibat jam kerja yang berlebihan. Tanda seseorang melakukan hustle culture. Seseorang seringkali tidak menyadari bahwa dia telah melakukan konsep hustle culture. Hal ini dikarenakan dia sudah terbiasa melakukannya dan telah menjadi gaya hidupnya. Orang yang tak melakukannya justru dianggap lemah dan kurang serius dalam bekerja. Beberapa tandanya yang pertama yaitu selalu memikirkan pekerjaan. Pecinta kerja dan selalu ada yang ingin dilakukan dalam pekerjaannya. Seolah tidak pernah puas dan tidak ada hari esok lagi. Ketika dia pulang kerja, pikirannya pun tidak beranjak dari pekerjaan yang harus diselesaikan selanjutnya. Yang kedua yaitu perfeksionis, tidak boleh ada celah.
Semua harus dapat dikerjakan dengan hasil yang terbaik dan tepat waktu. Sifat perfeksionis ini membuatnya tidak pernah puas dan selalu ingin memberikan lebih baik demi sebuah reputasi. Yang ketiga yaitu selalu ingin lebih unggul dari orang lain. Penganut hustle culture selalu ingin menjadi lebih baik dari yang terbaik. Dia akan mengejar dan sangat tertantang untuk bisa mengalahkan yang terbaik. Hal ini membuatnya terus berkompetisi dan tidak pernah menghargai pencapaian dirinya. Yang terakhir yaitu stres hingga burnout. Banyak tekanan yang dia lakukan pada diri sendiri. Ingin menjadi sempurna, jadi yang terbaik, tidak pernah puas dengan target yang berat. Semua itu membuatnya stres, tambah lagi dengan kurangnya jam istirahat. Hal ini memicu kondisi seseorang menjadi burnout, yaitu stres kronis yang membuat seseorang lelah secara fisik, mental, dan emosional. Cara mengatasi hustle culture. Menyeimbangkan kehidupan kerja sangat penting bagi kesehatan, kebahagiaan, dan hidup yang lebih berkualitas. Dengan memahami pentingnya keseimbangan kehidupan kerja, seseorang dapat bekerja lebih produktif dan berkualitas. Keseimbangan ini justru meningkatkan semangat dan rasa puasnya dalam pekerjaan. Kita juga bisa menjadi lebih kreatif karena memiliki waktu untuk berinteraksi sosial, mencari inspirasi, dan melakukan hal ringan yang menjadi hobi kita. Bekerja keras untuk mengejar kesuksesan karir tentu hal yang baik. Namun jangan lupa bahwa ada kesehatan yang perlu kita jaga, ada rezeki harta yang perlu kita nikmati, ada waktu yang tidak akan pernah kembali, keluarga yang harus kita perhatikan, dan mental yang harus kita jaga agar tetap waras. Coba tanyakan pada diri kalian, berapa jumlah total jam kerja kalian setiap minggu? Apakah kalian sering lembur? Apakah lembur itu sepadan dengan pendapatan kalian, karir kalian, waktu kalian, kesehatan kalian, dan bahkan kehidupan pribadi kalian? Bagaimana dengan tubuh kalian? Apakah masih sepadan jika kesehatan kalian menjadi taruhannya? Hustle culture bisa menjadi hal baik bila dilakukan dalam prosesi yang tepat dan pas. Bekerja keraslah dengan membatasi waktu, dan tetap memperhatikan kehidupan pribadi Anda.